Halo, selamat bertemu kembali dengan saya petani buah, sahabat sekalian. Sehari-hari saya berada di kebun karena memang pekerjaan saya adalah sebagai petani, sehingga saya harus profesional terhadap pekerjaan itu. Saya datang setiap hari, setiap pagi, kemudian melihat situasi di kebun, melihat situasi tanaman. Jika ada gulma, maka saya harus membersihkannya. Kemudian juga saya mengamati tanaman apakah terserang hama dan penyakit seperti ini. Nah, jika terserang seperti hama penyakit, maka kita pun harus segera menanganinya. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan secara bersungguh-sungguh agar kita bisa menikmati hasil ketika panen. Itulah bedanya dengan orang yang bekerja di kantoran. Kalau orang yang bekerja di kantoran, mereka setelah datang sebulan kemudian mereka akan gajian. Sementara petani bisa gajian apabila hasil tanamannya maksimal, bisa panen dan harga bagus, maka berarti kita gajian. Nah, hari ini saya akan fokus untuk penanganan hama lalat buah yang cukup mengganggu terhadap hasil panen. Sudah saya lakukan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Yang pertama tentunya adalah dengan penyemprotan pestisida. Yang cara lainnya adalah dengan menggunakan perangkap seperti ini. Ini adalah perangkap lalat buah. Ini salah satu perangkap lalat buah yang menggunakan umpan Verocop berkaptan yang ditaruh di dalamnya. Kemudian lalat buah masuk dan tidak bisa keluar. Nah, biasanya perangkap-perangkap yang seperti ini menggunakan senyawa-senyawa sintetik untuk mengeluarkan aroma seperti aroma feromon yang dikeluarkan oleh lalat buah betina untuk menarik lalat buah jantan sehingga terjadi perkawinan. Nah, kita menaruh perangkap itu mengupayakan agar lalat buah jantan terperangkap di dalam perangkap yang kita buat agar tidak terjadi perkawinan, sehingga lalat betina tidak bisa menempatkan telurnya di buah. Perangkap-perangkap lainnya yang menggunakan aroma feromon dari lalat betina ini adalah ada petrogenol. Biasanya di dalamnya penggunaannya juga seperti tadi, seperti seperti ini maksud saya. Nah, kalau ini di dalamnya saya menggunakan Verocop, nanti masih terlihat ada lalat buah di dalamnya bergerak ya. Nah, yang umpan di dalamnya saya biasanya juga bisa dikasih dengan petrogenol. Itu juga akan mengundang lalat jantan masuk. Atau juga dengan glumol. Glumol itu adalah lem yang diberi aroma feromon juga. Ya tentu sih bersifat sintetis ya. Jadi botol aqua ini atau botol air mineral ini dilumuri dengan glumol itu bukan glukol, glumol. Lem yang diberikan petrogenol mungkin oleh pabrikannya, sehingga nanti akan dihinggapi oleh lalat buah dan lalat buah akan nempel di sana. Nah, hari ini saya akan menggunakan botol mineral juga
tapi tidak dengan menggunakan perangkap. Tapi konsepnya adalah bagaimana agar aroma yang dikeluarkan oleh nanti terhadap bahan yang kita gunakan tidak disukai oleh lalat buah, sehingga mereka tidak mendekat atau lalat buahnya tidak mendekat ke atau menjauhi dari buah alpukat kita. Bahan-bahannya apa saja? Nah, mari kita saksikan. Jadi kurang lebih ini bahan dan alat yang kita butuhkan. Botol air mineral yang kosong, kemudian kita lubangi dengan paku panas seperti ini di sekeliling dari botol tersebut. Kemudian kita masukkan kapur barus atau kamper, ada yang nyebutnya kamper, ada yang nyebutnya kapur barus ya. Masing-masing botol cukup 2 saja. Kemudian ini digantung dengan menggunakan tali atau bentar di pohon alpukat yang sudah mulai keluar putiknya atau mulai saat berbunga juga tidak apa-apa. Tujuannya adalah untuk mengusir dari lalat buah tersebut, karena ada keyakinan bahwa aroma dari kamper ini atau aroma dari kapur barus ini tidak disukai oleh lalat buah, sehingga mereka tidak mau mendekat ke tanaman alpukat kita. Nah, ini tadi saya sebut petrogenol. Ini salah satu contohnya adalah seperti ini, petrogenol atraktan. Jadi ini perangkap lalat buah, biasanya ditempelkan di kapas, kemudian kapas yang terkena petrogenol ini kita simpan ke dalam, kita taruh di dalam air mineral ini seperti yang saya tunjukkan tadi, sehingga lalat buah akan tertarik masuk ke dalamnya. Cuman saya merasa hal seperti itu kurang efektif ya, karena kita malah mengundang lalat buah ke kebun kita. Jadi kalau menggunakan petrogenol ini sebaiknya ditaruh di luar kebun, di luar lingkungan kebun, sehingga lalat buah yang ada di kebun akan menuju perangkap yang kita pasang. Sementara kalau kita pasang petrogenol tersebut, perangkap tersebut di dalam kebun, maka lalat-lalat buah yang berada di luar kebun justru akan berbondong-bondong masuk ke kebun kita. Mungkin sebagian akan masuk ke dalam perangkap, sebagian laginya tidak, tentunya tidak akan 100%. Nah, yang tidak ini kemudian akan terjadi perkawinan antara lalat betina dengan lalat jantan. Nah, ini kemudian yang akhirnya membuat alpukat kita menjadi rusak. Jadi pengalaman saya seperti itu. Nah, masalahnya saya tidak bisa menaruh di luar kebun, karena di sekitar kebun itu adalah kebun-kebun tetangga. Tentunya tetangga tidak mau kalau kebunnya juga dipenuhi oleh lalat buah. Oleh sebab itulah saya sekarang mencoba menggunakan perangkapnya, bukan perangkap lagi ya, tapi pengusirnya. Selain dari menggunakan pestisida sendiri, insektisida khususnya Kurakron dan Dasyat, saya juga akan menggunakan pengusir seperti ini. Jadi perlindungan yang menyeluruh lah ya. Ada yang menggunakan pestisida, ada juga yang menggunakan pengusirnya. Semoga saja ini nanti efektif untuk mengusir lalat buah dan buah alpukat bisa selamat, sehingga hasil panen lebih baik. Nah, mari kita saksikan atau kita lihat bagaimana saya menaruh pengusir ini di pohon alpukat saya. Nah, seperti ini sudah saya gantung di pohon alpukat yang sedang berbuah. Ini saya gantung di 4 penjuru. Ini 1, kemudian yang
Di sana juga terlihat mungkin. Nah, seperti ini saya gantung juga di sana. Saya gantung juga. Ini juga sudah digantung di sini. Jadi saya gantung di 4 penjuru mata angin sehingga aromanya bisa tersebar kemana-mana dan lalat buah menjauh. Kira-kira seperti itu konsepnya. Ini juga sudah digantung di sini. Buahnya sudah besar-besar. Sebagian saya bungkus juga agar kualitas kulit buahnya nanti akan lebih bagus, lebih licin ya, kira-kira mungkin seperti itu harapannya. Jadi double protector. Nah, seperti inilah usaha atau pekerjaan dari petani. Semakin kita maksimum dalam mengurus tanaman kita, tentunya kita harapkan juga hasilnya juga akan baik. Itulah kinerja dari seorang petani. Buahnya lebat, tidak diserang oleh hama, harganya bagus. Kalau kondisi seperti itu, berarti gajiannya petani bisa maksimal. Kalau tidak, tentunya kita ulangi lagi. Siapa tahu tahun depan hasilnya akan lebih baik. Demikian teman-teman, tetaplah bangga jadi petani, karena petani itu adalah pekerjaan yang mungkin tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan atau digitalisasi yang saat ini sedang marak di berbagai macam profesi, sehingga banyak menghilangkan tenaga manusia. Sementara saya yakin pertanian tentunya butuh teknologi, butuh peralatan, tapi tetap membutuhkan orang-orang yang harus mengeksekusinya. Banggalah jadi petani, karena petani itu dibutuhkan oleh umat manusia untuk ketersediaan pangan, karena sejauh ini pangan belum bisa dihasilkan melalui proses digitalisasi. Demikian, terima kasih.